Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Ibu harap hari ini kita semua masih diberkahi dengan kesehatan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hari ini bisa belajar bersama, meskipun masih melalui video, dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah. Materi hari ini adalah masih merupakan bagian dari materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu bisa kalian lihat sama-sama, ini adalah teks prosedur. Kalau di minggu pertama kita sudah bertemu dengan identifikasi teks prosedur, kalian sudah mengenal, sudah kenalan dengan teks prosedur itu apa. Nah, di kemarin kita sudah belajar tentang strukturnya, nah, ada apa saja sih di teks prosedur, pembangunnya ada apa saja, bagian-bagian paragrafnya tersusun dari apa saja, itu sudah kita bahas di minggu kemarin. Nah, sekarang ini juga tidak kalah penting dari struktur dan pemahaman tentang teks prosedur tersebut, karena sekarang kita akan membahas ciri bahasa teks prosedur. Jadi, kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Baiklah. Sekarang kita akan mencoba menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Jadi kita di sini akan kalau kemarin struktur pembentuk paragrafnya, sekarang kita akan belajar membahas struktur pembentuk struktur atau kaidah kebahasaannya ya. Karena setiap teks itu mempunyai kaidah kebahasaan yang berbeda-beda. Kalau kemarin deskripsi dia itu banyak menggunakan kalimat pernyataan, terus nanti narasi kamu banyak menemukan kata-kata kiasan. Nah, di sini kita akan mencoba menelaah struktur dan bahasa yang digunakan pada teks prosedur. Baiklah, sebelumnya Ibu akan bacakan. Pada bagian ini, kita akan mempelajari secara rinci bagian-bagian atau struktur teks prosedur. Membedakan jenis teks prosedur, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Nah, kegiatan ini dapat kamu jadikan sebagai bekal agar kamu dapat menghasilkan teks prosedur yang baik. Selain itu, pada kegiatan ini kamu akan berlatih melengkapi dengan pilihan kata yang tepat. Nah, kita di sini akan memperbaiki penggunaan bahasanya. Jadi, bahasa-bahasa apa saja yang digunakan dan bagaimana untuk membuat sebuah kalimat, membentuk sebuah kalimat menjadi sebuah teks prosedur yang baik. Nah, kalau dilihat di sini tadi kita yang pertama sudah kita lakukan 2 langkah ya, yaitu mempelajari secara rinci bagian-bagian atau struktur teks prosedur sudah kita lakukan kemarin. Dan Ibu harap kalian tidak melupakan materi yang kemarin. Nah, kemarin juga kita sudah membedakan jenis teks prosedur juga sudah terdiri dari teks prosedur membuat sesuatu, teks prosedur melakukan sesuatu, dan teks prosedur memainkan sesuatu. Nah, sekarang kita sampai atau telah tiba pada tahap yang terakhir, yaitu menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Sebelum kita masuk ke bagian penelaahannya, kita harus ketahui, kalian semua harus mengetahui bahwasannya setiap teks itu memiliki ciri kaidah kebahasaan yang berbeda-beda. Nah, mungkin kalian sudah membuktikan sendiri ya, karena setiap dari 2 teks yang sudah kita pelajari, dari teks deskripsi dan narasi, kaidah kebahasaannya juga berbeda. Nah, sekarang kita akan mengetahui ciri bahasa teks prosedur yang dapat kita lihat pada penggunaan bahasa yang digunakan dalam teks tersebut, seperti menggunakan kalimat perintah atau menggunakan kalimat larangan. Nanti kalian akan banyak menemukan kalimat perintah dan kalimat larangan. Kenapa kita akan menemukan banyak kalimat seperti itu nanti? Karena teks prosedur itu berfungsi sebagai pemberi informasi. Nah, yang namanya memberikan informasi juga dapat dikatakan sebagai pemberi rambu-rambu dalam melakukan sesuatu. Jadi nanti akan banyak sekali kalian temukan kalimat perintah dan kalimat larangan. Baiklah, kita masuk ke ciri-ciri kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi ini yang biasanya atau kalimat yang biasa digunakan dalam teks prosedur. Kita masuk ke bagian yang pertama. Ayo kita fokus semua ya. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Ini udah terspoil ya. Jadi kemarin kalian sudah dapat spoilernya bahwa
Kalimat perintah itu adalah kalimat yang paling banyak digunakan dalam teks prosedur. Ya. Nah, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mempunyai intonasi tinggi dan biasanya diakhiri dengan tanda seru. Guna kalimat perintah biasanya untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, untuk memperjelas nih, seperti apa sih Ibu membuat kalimat perintah yang baik? Jadi di sini Ibu beritahu bahwa biasanya sebuah kalimat perintah itu ditandai dengan partikel lah dan partikel kan dan diakhiri dengan tanda seru. Jadi biasanya menggunakan partikel lah dan partikel kan. Di mana kita meletakkan partikel lah dan partikel kan? Mari kita lihat contoh di bawah ini. Di sini ada kata dasar ambil. Ambil Ibu masukkan partikel lah menjadi ambillah. Yang tadi ambil merupakan kata kerja, setelah Ibu tambahkan partikel lah menjadi sebuah kalimat perintah. Berikutnya dari kata dasar potong dan kemudian Ibu tambahkan partikel lah dari kata kerja menjadi sebuah kalimat perintah. Berikutnya atur. Atur ini merupakan kata benda ya. Kata benda atau kata dasarnya atur. Setelah Ibu tambahkan partikel lah dari kata dasar tadi berubah menjadi sebuah kalimat perintah. Buat. Buat ini juga merupakan kata dasar. Kata dasar yang merupakan hanya sebagai benda. Kata benda yang termasuk ke dalam golongan kata kerja. Nah, setelah Ibu tambahkan partikel lah, maka dia menjadi sebuah kalimat perintah. Kita ulangi, ambillah, potonglah, aturlah, dan buatlah. Nah, jadi sangat mudah ya untuk menjadikan sebuah kalimat menjadi kalimat perintah. Jadi kalian tinggal menambahkan partikel lah dalam semua kata benda yang kalian gunakan. Contoh nih, bisa kalian sama-sama dicoba di rumah. Umpamanya kita punya kata kerja berdiri. Kita tambahkan berdirilah menjadi sebuah kalimat perintah. Bangun. Bangun merupakan kata kerja. Bangun. Setelah Ibu tambahkanlah, kita sama tambahkanlah menjadi sebuah kalimat perintah. Dan banyak kata-kata lain yang bisa kalian tambahkan partikel lah dan otomatis maknanya berubah menjadi kalimat perintah. Nah, selain partikel lah di sini juga ada yang namanya partikel kan. Nah, partikel kan juga fungsinya sama nih sama partikel lah. Jadi sama-sama membuat atau menjadikan kalimat menjadi kalimat perintah. Ada kata dasar masuk, ditambahkan jadi masukan. Oh, menjadi kalimat perintah. Masukkan buku ke dalam tas. Terus ada kata dasar tambah. Saya tambahkan partikel kan menjadi tambahkan gula secukupnya. Oh, menjadi kalimat perintah. Misal nih, saya menyuruh kalian, saya punya kata dasar hidup. Jadi saya tambahkan kan. Jadi saya buat kalimat perintah yang baru dari kata hidup. Hidupkan lampu itu. Oh, dia menjadi kalimat perintah. Dan jangan lupa tambahkan tanda seru di akhir kalimat. Contoh, di sini ada pernyataan dan di sini ada kalimat perintah. Jadi kalian perhatikan ya, di sini hanya sebuah statement, yang di bawah adalah sebuah kalimat perintah. Pernyataannya, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, di sini kata-kata Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor ini hanya berupa sebuah kalimat biasa. Nah, setelah salah satu katanya kita tambahkan dengan imbuhan an, kan, jadi dia berubah menjadi sebuah kalimat perintah. Berubah menjadi dari kata memosisikan dirubah menjadi posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Karena ada kata-kata partikel kan, oh berarti ini merupakan kalimat perintah. Setelah penggunaan kalimat perintah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan bentuk pasif. Nah, di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang baru mengenal istilah bentuk pasif. Karena kita taunya kalimat itu ada terdiri dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang dimana objeknya atau subjeknya, maaf ya, bukan objek tapi subjek melakukan sebuah pekerjaan. Contoh, saya makan nasi.
Saya melakukan sebuah pekerjaan. Pekerjaannya apa? Makan. Itu disebut dengan kalimat aktif. Contoh lagi, saya membaca buku. Si saya atau Budi membaca buku. Budi itu merupakan subjek yang melakukan sebuah pekerjaan. Nah, itu disebut dengan kalimat pasif. Jadi di sini dikatakan bahwa instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses. Jadi di sini penggunaan bentuk pasif, kenapa digunakan dalam prosedur teks? Karena biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang sebuah proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan. Bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kalau tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu itu disebut biasanya kita kenal dengan istilah kalimat aktif. Yang seperti Ibu sebutkan tadi ya, saya makan nasi, Budi membaca buku. Itu kalimat aktif karena dua buah subjeknya melakukan sebuah pekerjaan. Apa pekerjaannya? Makan dan membaca. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya itu digunakan untuk memberi saran tambahan atau peringatan nih supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Karena kan namanya teks prosedur kan memberikan rambu-rambu tuh. Yang namanya rambu-rambu kan berarti sebagai pengingat kita untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Lagian nih kalau kita bikin teks prosedur cara membuat mie, terus kita kasih tahu cara yang salah, nanti mie-nya malah nggak jadi mie yang enak, tapi menjadi mie yang tidak enak. Ya, begitu ya. Berikutnya, di sini Ibu kasih contoh kalimat pasif dan aktif. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya adalah pelaku, jadi bukan pelaku kejahatannya, tapi sebagai seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan dari sebuah pekerjaan ataupun kejadian. Contoh, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Ibu memasukkan gula ke panci. Kalimat ketiga, Ani mengaduk air hingga rata. Kalimat terakhir, Budi mematikan kompor. Ini namanya kalimat aktif. Dari Anda, Ibu, Ani sampai ke Budi semuanya melakukan pekerjaan. Yang pertama, Anda pekerjaannya apa? Menekan tombol. Yang kedua, Ibu pekerjaannya apa? Memasukkan gula. Yang ketiga, Ani pekerjaannya apa? Mengaduk air. Dan yang terakhir, Budi pekerjaannya apa? Yaitu mematikan kompor. Itulah kenapa kalimat yang baru kita baca bersama-sama yang telah kalian lihat disebut dengan kalimat aktif. Kita bandingkan di kalimat berikutnya, yaitu kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Nah, karena ini digunakan dalam teks prosedur, jadi harus paham ya. Nanti ketika bikin teks prosedur berarti kalian harus menggunakan kalimat pasif. Gimana cara membuatnya? Maka harus mendengarkan dan memahami pengertian kalimat pasif sebagai berikut. Jadi, dalam kalimat pasif, subjek justru dikenai sebuah pekerjaan. Nah, di sini berubah nih. Kalau tadi subjeknya biasanya melakukan pekerjaan, di sini subjeknya dikenai pekerjaan. Contoh, kalian bisa lihat ya, yang ini sudah Ibu kasih warna berbeda, yang merah. Kita perhatikan baik-baik. Di sini terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Perbedaan yang pertama, Anda di sini berubah menjadi objek. Kalau di kalimat aktif Anda sebagai subjek, di kalimat pasif Anda berubah sebagai objek. Subjek, predikat, objek. Ingat ya, perbedaan subjek, predikat, dan objek. Kita perhatikan, jadi kalau Andanya pindah ke belakang, siapa yang geser ke depan? Yang geser ke depan adalah tombol. Tombol itu adalah objek. Berarti objeknya dari tadi kalau di kalimat aktif tombol menjadi objek, di kalimat pasif tombol berubah menjadi subjek. Kita lihat ya. Perubahannya kita baca bersama-sama. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut menjadi tombol sebaiknya ditekan oleh Anda. Terjadi perubahan yang ada banyak perubahan, terdapat 3 perubahan. Yang pertama, Anda dari subjek berubah menjadi objek. Perubahan yang kedua, kata kerja dari kata menekan dirubah menjadi ditekan. Nah, berubah nih. Menekan itu berarti kata kerja aktif.
Kalau ditekan berarti kata kerja pasif. Perubahan yang ketiga, tombol berubah atau berpindah posisi dari tadi sebagai objek berubah menjadi subjek. Ini adalah contoh kalimat pasif. Bisa dilihat di layar kalian masing-masing ya. Jadi dipahami sambil dilihat sambil dipahami. Pun begitu dengan contoh kalimat kedua, ketiga, sampai keempat. Kalian bisa lihat nih dari kalimat aktif Ibu Ani Budi di kalimat pasif, Ibu Ani dan Budi pindah menjadi objek. Dari subjek dia berpindah menjadi objek. Tapi di sini kita perhatikan juga kata kerja yang pertama, Ibu memasukkan, Ani mengaduk, Budi mematikan. Memasukkan berubah menjadi dimasukkan. Mengaduk berubah menjadi diaduk. Mematikan berubah menjadi dimatikan. Oh, berarti perubahan yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada kata kerja pasif dan kata kerja aktif. Nah, jadi nih, kalau kalian sudah sama-sama memperhatikan, biasanya kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang diawali dengan imbuhan memasukkan, contoh, mengaduk, mematikan. Nah, untuk kalimat pasif biasanya kata kerjanya itu diawali dengan imbuhan ditekan, dimasukkan, diaduk, dan dimatikan. Ini kalimat kata dasarnya tekan menjadi ditekan, masuk menjadi dimasukkan, aduk berubah menjadi kalimat pasif jadi diaduk, kompor mati berubah menjadi kalimat pasif dimatikan. Itu perubahan dari kalimat pasif dan kalimat aktif. Jadi boleh diulang lagi, nanti lihat ya perubahannya di mana, atau bisa lihat di buku cetak kita juga terdapat di situ contoh kalimat pasif dan kalimat aktif. 3. Setelah kita sudah menggunakan yang namanya kalimat perintah dan kalimat larangan. Yang kedua tadi kita sudah belajar ciri bahasa yang kedua tadi ada yang namanya penggunaan kalimat pasif ya untuk menjelaskan sebuah proses. Nah, yang ketiga ada yang namanya penggunaan kriteria atau batasan. Nih, biasanya karena teks prosedur itu harus dibuat secara detail agar mendapatkan sebuah contoh yang baik, sebuah langkah yang tepat. Jadi, di sini biasanya terdapat penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Jadi harus jelas nih. Contohnya nih ya, kita biasanya menggunakan teks prosedur kan untuk memberikan informasi nih. Informasi membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan memainkan sesuatu. Jadi harus mempunyai batasan yang jelas. Contoh nih, Ibu kasih contoh. Kalau tanpa batasan ada kata-kata begini. Angkat kaki tangan. Nah, di sini tidak dijelaskan nih. Angkat kaki kanan. Jadi tidak dijelaskan. Yang kalian harus lakukan adalah hanya mengangkat kaki tangan. Ini penggunaan kalimat tanpa batasan. Tapi kalimat menggunakan dengan batasan nih, dari angkat kaki, di situ dijelaskan dengan kalau menggunakan batasan jadinya begini. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Dari angkat kaki menambah batasannya yaitu kanan setinggi lutut. Oh, berarti penggunaan batasnya kita jelas nih. Kalau tadi cuma angkat kaki tangan aja, jadi kita nggak tahu harus sampai setinggi apa. Tapi dengan menggunakan batasan, kita jadi tahu ternyata yang diangkat kaki tangannya itu harus setinggi lutut. Nah, gitu contohnya ya. Contoh lagi nih. Dengan batasan yang menggunakan batasan ya. Langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Ini sangat jelas dengan menggunakan batasan. Langkahkan kaki kanan. Kalau tanpa batasan dia hanya langkahkan kaki kanan. Tapi dengan menggunakan batasan ditambah kata 2 kali. Oh, berarti tahu. Yang baca teks itu tahu, oh ternyata saya harus melangkahkan kaki kanan sebanyak 2 kali. Dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Oh, jadi kamu tahu nih kalau dengan menggunakan batasan kamu jadi jelas nih. Jadi kapan kamu harus bertepuk tangan. Itu penggunaan tanpa batasan dan dengan batasan. Berikutnya, Ibu kasih contoh ya. Ini contoh langsung yang biasa terdapat dalam teks prosedur. 1. Goreng hingga kecoklatan. Itu penggunaan batasan. Kalau dengan tanpa batasan dia hanya ada kata-kata goreng. Tapi dengan penggunaan batasan ada kata-kata hingga kecoklatan. Yang kedua,
Masukkan santan setelah daging empuk. Batasannya adalah setelah daging empuk. 3. Letakkan monitor sejajar dengan mata. Di mana batasannya? Yaitu dengan sejajar dengan mata. 4. Gunting serong membentuk segitiga sama kaki, belah menjadi 3 bagian sama besar. Di mana batasannya? Membentuk segitiga sama kaki, belah menjadi 3 bagian sama besar. Itu yang disebut dengan penggunaan batasan. Jadi, kalau kamu lihat contoh-contoh teks prosedur yang ada di internet, yang ada di buku, rata-rata semuanya menggunakan kriteria batasan. Jadi nanti ketika kamu nanti sampai kepada tugas membuat sebuah teks prosedur, kamu harus memasukkan batasan dalam teks prosedur kamu agar bisa menghasilkan teks prosedur yang baik. Berikutnya, kriteria atau penggunaan bahasa berikutnya adalah penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kata keterangan, kita tahunya kalau kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek. Oh, itu udah menjadi sebuah kalimat ya. Tapi ada juga banyak sih kalimat yang menambahkan kata keterangan. Jadi berubahnya menjadi S, subjek, P itu untuk predikat, O itu untuk objek ditambah keterangan. Nah, di sini dalam teks prosedur banyak sekali menggunakan keterangan. Entah itu keterangan waktu, entah itu keterangan cara, keterangan alat, atau keterangan tujuan. Sebelum kita masuk ke dalam contoh-contohnya, kalian harus kenalan dulu sama adverbia atau kata keterangan. Baiklah ya, jenis adverb ini atau adverbia atau kelas kata ini adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Jadi fungsinya untuk memberikan keterangan. Dia sama kayak lampu fungsinya ya. Kita pakai lampu tuh biar apa? Biar jelas ya, sama seperti keterangan. Jadi biar jelas tuh, umpamanya Budi membaca buku. Tidak jelas, dia hanya tahu kalau Budi membaca buku. Dengan menambahkan keterangan tempat, Budi membaca buku di perpustakaan. Oh, jadi terang, udah jadi jelas nih. Oh, berarti si Budi itu baca bukunya di perpustakaan. Nah, itu fungsi dari adverbia atau kata keterangan. Jadi, seperti kata kerja, kita kan di mana-mana butuh kata kerja. Untuk suatu kalimat yang baik harus ada subjek, harus ada predikat, harus ada objek. Tapi dalam teks prosedur khususnya, adverbia ini banyak sekali digunakan. Nah, salah satu jenis keterangan yang banyak digunakan itu adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Kita cek sama-sama ada apa aja ya. Yang pertama, keterangan cara. Jenis adverbial ini atau keterangan kata, jadi adverbial ini keterangan, nanti bingung lagi apa sih adverbial? Jadi adverbial ini disebut dengan kata keterangan ya. Jadi jenis teks ini adalah kelas kata ini adalah menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Nih, jadi contoh kata yang biasa digunakan untuk menjelaskan keterangan cara itu adalah dengan menambahkan kata dengan dan secara. Contoh ya, bungkuslah adonan dengan rapat. Oh, ini keterangan cara. Gimana cara bungkusnya? Dengan rapat. Itu keterangan cara. Berikutnya, talikan rafia dengan cara menyilang. Oh, jadi gitu tuh. Jadi secara nih, gimana caranya? Talikan rafia dengan cara menyilang. Kata keterangannya adalah dengan kata cara. Kalau tadi dengan menggunakan dengan, adverbianya keterangannya dengan, yang ini dengan menggunakan cara. Berikutnya, minum cairan tanpa diaduk. Oh, jadi kata-kata selain dengan dan secara juga bisa menggunakan tanpa ya. Ini juga termasuk keterangan cara. Bunyikan secara serentak semua gendang. Itu adalah contoh-contoh yang menggunakan keterangan cara. Atau kalian di rumah tuh udah kepikiran tuh ada satu kata, itu boleh tuh dikembangkan tuh. Contoh-contoh, bisa kalian buat contoh-contoh yang lain ya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita tanpa sadar kadang sering sekali menggunakan keterangan cara atau keterangan-keterangan yang lain saat kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi karena kita belum tahu, jadi kita belum menyadari saja ya. Berikutnya, kalau tadi keterangan cara, sekarang adalah keterangan alat nih. Adverbial ini atau kelas kata ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya dengan menggunakan dengan, atau menggunakan, atau dengan menggunakan digabung juga bisa. Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin.
Keterangan alatnya yang mana? Oh, dengan gergaji mesin. Menggunakan kata hubung dengan dan alatnya adalah gergaji mesin. Lukis kain dengan menggunakan canting. Oh, jadi keterangan alatnya di mana, Bu? Dengan kata menambahkan konjungsi menggunakan dan di sini alatnya adalah canting. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Tuh, digabungin nih di sini. Menggunakan kata dengan dia ya. Alatnya apa? Alat jahit tradisional. Terakhir, para perajin membatik menggunakan canting. Oh, jadi keterangan bendanya adalah canting, kata keterangannya adalah menggunakan. Jadi di sini kalau mau bikin kalimat menggunakan keterangan alat jangan bingung-bingung, tinggal masukkan saja kata dengan, masukkan kata menggunakan atau bisa kalian gabung dengan menggunakan dalam sebuah kalimat. Contoh, saya makan dengan menggunakan sendok. Nah, itu termasuk ke dalam keterangan alat. Berikutnya, keterangan tujuan. Jadi, kita itu kan hidup harus punya tujuan nih, sama seperti kalimat prosedur. Jadi, kalimat prosedur juga di sini menggunakan keterangan tujuan. Kenapa harus menggunakan keterangan tujuan? Karena kita mau mencapai sesuatu ya. Jadi, untuk mencapai sesuatu, kita harus punya tujuan yang baik. Contoh nih, adverbial ini adalah menambahkan informasi tujuan pada kalimat nih. Jadi kelas kata ini tujuannya adalah menambahkan informasi pada sebuah kalimat. Sama kayak keterangan ya, mirip-mirip ya. Jadi keterangan sama seperti kalimat yang lain ya, gunanya untuk sebagai informasi, penambah informasi. Contoh, biasanya menggunakan untuk, supaya, agar. Nih contohnya, saya makan untuk kenyang, itu salah satu contohnya. Saya olahraga supaya sehat, itu tujuannya. Tujuannya olahraga ngapain? Biar sehat. Saya sholat agar masuk surga. Oh, jadi keterangan tujuannya adalah menggunakan agar, yaitu tujuannya apa? Masuk surga. Ini contohnya nih. Ini dalam contoh dalam kalimat prosedur ya. Kalau contoh yang Ibu sebutkan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Ini bukan malam yang gelap ya, tapi malam yang digunakan atau alat yang digunakan itu malam itu seperti lilin yang digunakan dalam proses pembatikan. Jadi di sini dikatakan biar tujuan kamu tercapai dengan baik, yaitu membuat batik yang baik, malam atau lilin itu jangan dipanaskan terlalu panas agar tidak merusak kain. Contoh lagi nih kita buat dalam teks prosedur. Aduk adonan supaya kental, ya, supaya kental dan teradon dengan baik. Itu salah satu contohnya. Nih, berikutnya ini masih kata keterangan ya. Jenis-jenisnya. Berikutnya ada yang disebut dengan keterangan derajat atau kuantitas. Ada kuantitas, ada kualitas. Kalau kualitas itu berhubungan dengan kualitas seseorang, apakah benda itu baik atau benda itu jelek, tapi kalau kuantitas itu berhubungan dengan jumlah. Kata ini biasanya digunakan untuk menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya tuh. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Kuantitasnya apa? Secepatnya. Jadi harus diangkat dengan secepat-cepatnya. Berikut, langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Kuantitasnya yang mana? 1 kali. Jadi apa yang harus kalian lakukan adalah menepuk tangan 1 kali. Itu contoh keterangan derajat atau kuantitas. Berikutnya, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Nah, keterangan kuantitasnya itu ada pada sebulan sekali. Berikutnya, kalimat contoh yang terakhir, ulangi gerakan selama 3 kali. 3 kali ini termasuk ke dalam derajat kuantitas. Jadi di sini jelas ya, untuk menambahkan sebuah keterangan derajat kuantitas, kalian bisa menambahkan 3 kali, 4 kali, 1 kali, 1 minggu sekali, 1 tahun sekali, 2 kali sehari. Saya mandi 3 kali sehari. Saya makan 2 kali sehari. Itu termasuk dalam keterangan derajat atau kuantitas. Berikutnya, keterangan syarat, jenis keterangan yang lain ya. Kata keterangan ini gunanya adalah menambahkan keterangan syarat atau terjadinya suatu peristiwa. Nah, kan kalau untuk terjadi sesuatu itu kan biasanya kita seneng dengar istilah tuh ada sebab, ada akibat. Nah, di sini fungsinya keterangan syarat. Jadi, untuk mendapatkan sesuatu kalian harus melakukan sesuatu. Biasanya di sini keterangan syarat ciri-cirinya adalah menggunakan kata hubung jika. Langsung masuk ke contoh ya.
Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Nah, ini termasuk syarat nih. Syaratnya apa? Kalau mau kainnya menjadi baik, malamnya jangan terlalu panas karena dia menggunakan kata-kata jika. Ini termasuk keterangan syarat. Jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Nah, ini juga termasuk ke dalam keterangan syarat. Biar makanannya nggak cepat gosong, gulanya jangan terlalu banyak. Nah, kalau kamu sudah memenuhi syaratnya dengan tidak memasukkan gula yang banyak, maka makanan kamu tidak akan menjadi cepat gosong. Berikutnya, disebut dengan keterangan akibat. Tadi syarat, sekarang akibat. Syarat itu berarti sebab, ini namanya akibat. Kata keterangan ini biasanya menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa. Ada sebab, ada akibat, atau kegiatan. Contoh, dia biasanya kalau tadi syarat menggunakan kata hubung jika, yang ini menggunakan kata hubung hingga, bisa juga sehingga ya. Akibatnya sampai menjadi. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Tuh. Kamu harus goreng adonan biar sampai dapat akibatnya apa? Oh, sampai coklat. Jadi harus digoreng sampai ke coklatan. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. Ini syaratnya, akibatnya adalah kalau kamu terus mengulangi kegiatan itu, maka bahannya akan habis. Jadi kamu kerjakan sampai bahannya habis. Itu tadi jenis-jenis kalimat keterangan. Jadi harus ingat. Jadi kalau biar ingat lagi, boleh ditonton lebih dari satu kali videonya, yang bagian mana yang tidak ingat ya, bagian mana yang kira-kira agak sedikit susah untuk dipahami ya. Berikutnya, ciri bahasa berikutnya adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, ini ciri-ciri teks prosedur nih. Jadi kita tadi kan ada kalimat perintah, tapi juga di sini terdapat yang namanya kalimat saran atau kalimat larangan. Teks prosedur, sambil kita ingat kembali, itu tujuannya adalah membantu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Itu gunanya teks prosedur. Oleh karena itu, bahasa yang kita gunakan dalam membuat sebuah teks prosedur, biasanya kita menggunakan kalimat saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Tapi ingat, larangan dan sarannya harus diungkapkan dalam bahasa yang sopan. Penggunaan kata atau frasa yang biasa digunakan untuk membuat sebuah kalimat saran atau larangan. Contoh, dia menggunakan kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, kecuali jika, atau sebaiknya. Nih, jadi kita sering banget menemukan kata-kata sebaiknya ya. Sebaiknya gunakan bahan yang baik agar menghasilkan rasa yang enak. Contoh, penekanan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teks panduan atau instruksi sering diberikan dalam bentuk kata kerja, perintah, atau dengan Anda sebaiknya bisa menggunakan kalimat saran. Nah, jadi kalau kalian pengen membuat sebuah teks yang variatif, jadi nggak mesti harus kalimat perintah terus. Jadi kalian bisa memvariasikan itu dengan memasukkan yang namanya kalimat saran dan kalimat larangan. Berikutnya, menggunakan kata hubung. Kata acuan langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya. Jadi kalau kalian suka nonton MasterChef ya. MasterChef itu termasuk tuh ke dalam, kalau itu MasterChef itu adalah sebuah kegiatan yang bisa kalian buat sebagai teks prosedur. Di situ dijelaskan prosedur untuk memasak sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi biasanya si narator yang ngomong itu suka ngomong gini, pertama-tama masukkan air ke dalam panci yang telah dihangatkan. Kemudian hidupkan kompor. Setelah itu berikutnya itu termasuk kata penghubung yang biasanya kata penghubung urutan waktu ya. Kata penghubung atau penanda urutan waktu yang biasa digunakan dalam teks prosedur. Jadi diingat nih, ada kata kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Atau ada yang kalau ada beberapa teks prosedur, jadi hanya ada penomoran saja. Teks dalam bentuk nomor. 1, masukkan air. Yang kedua, tambahkan gula yang banyak. Yang ketiga, jadi hanya pakai nomor saja. Tapi ada juga beberapa jenis teks prosedur yang menggunakan sebuah paragraf. Nah, kalau dia menggunakan paragraf, biasanya dia menggunakan kata hubung. Kayak pertama-tama, kedua,
berikutnya, setelah itu, kemudian, sekarang, dan biasanya ditutup dengan kata-kata akhirnya. Akhirnya makanan siap dihidangkan. Contoh ya. Contohnya di sini, Ibu kasih 2 buah contoh kalimat. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak. Jadi, kalimat yang dalam tanda kurung ini adalah kalimat yang boleh dibaca atau boleh tidak disebutkan. Hingga mengental dan berwarna kecoklatan, kemudian dinginkan. Ini yang namanya kata hubung. Iris, hasil tepung dicampur santan yang telah mengental dan telah dibentuk menjadi persegi panjang serta taburi wijen. Setebal 2 cm, kemudian bungkus dengan plastik. Ini dia 2 buah kalimat ini menggunakan kata hubung ke kemudian. Berikutnya, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Tadi kita sudah temukan akhiran i dan akhiran kan atau partikel i dan partikel kan dalam teks prosedur ya, untuk membentuk sebuah kalimat perintah. Nah, di sini kita diperjelas lagi nih, kapan harus menggunakan partikel i dan kapan kalian harus menggunakan partikel kan. Nah, perbedaannya terletak di sini nak ternyata ya. Kalau kita menggunakan akhiran i itu dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, jadi tidak melakukan sesuatu ya, jadi hanya sebagai objek yang pasif, diam. Tapi akhiran kan dipakai jika objeknya bergerak. Contoh nih, lumuri loyang dengan mentega. Berarti loyangnya diam aja nih. Tugas yang bekerja siapa? Orang yang melumuri itu. Tapi berbeda dengan kata-kata lumurkan mentega pada loyang. Kalau lumurkan berarti itu orang tersebut atau subjek tersebut harus melakukan sesuatu. Berarti kalau lumuri itu pasif, kalau lumurkan itu berarti aktif. Tambahkan, tambahi. Nah, itu ya perbedaannya. Masukkan, masuki. Perbedaannya terletak pada yang satunya objek bergerak dan yang satunya objek tidak bergerak. Baiklah, kita sudah selesai membahas kaidah kebahasaannya ya. Jadi jangan dilupa nih digabungin. Jadi kayaknya semacam puzzle nih. Puzzle yang pertama kita membahas identifikasi. Puzzle yang kedua kita membahas struktur. Nah, puzzle yang berikutnya kita membahas tentang yang disebut dengan kaidah kebahasaannya. Jadi jangan lupa untuk mengaitkan ini dengan materi-materi yang sebelumnya tentang teks prosedur. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir materi kita ya. Jadi Ibu harap semua yang Ibu sampaikan hari ini dapat dipahami dengan sangat baik dan dengan sangat jelas ya. Jadi jika ada pertanyaan boleh kalian ajukan lewat handphone atau grup WA kita, atau bisa kalian temukan sendiri jawabannya dengan membaca, karena banyak membaca itu sangat membantu ya, karena membaca itu kan gudang ilmu. Jadi kalau banyak membaca ilmu, banyak membaca buku, bisa saja nanti kalian bisa menjadi lebih pintar daripada Ibu. Untuk tugas seperti biasa akan Ibu share lewat link. Jadi sebelum saya share tidak usah bertanya kapan linknya akan dibagikan. Karena biasa itu link saya bagikan setelah videonya tayang. Jadi kadang-kadang ada yang jam 7 udah tanya, Bu linknya mana ya. Jadi ingat link akan saya bagikan setelah video tayang sekitar pukul jam 12.00 siang ya. Jangan nunggu malam-malam ya, siang. Oke, akhir kata saya ucapkan sekian pertemuan kita. Kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Ibu harap semuanya sehat-sehat saja. Kita dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah, dan kita akan segera bertemu langsung di sekolah kita yang tercinta. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.